Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita berjumpa melalui channel YouTube untuk pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 12 MIPA 2 di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu beserta kita semua. Sebelum kita mulai materi pelajaran, terlebih dahulu kita review untuk Google Classroom untuk 12 MIPA 2 karena beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai pembelajarannya menggunakan sistem dalam jaringan atau BDR atau online dengan memanfaatkan Google Classroom. Baik, sambil kita membuka-buka Classroom-nya, untuk lebih santainya kita sambil mendengarkan musik. Oke. Jadi di kelas 12 MIPA 2 ini saya kemarin sudah mengundang kalian semua untuk join kelas di kelas PPKN. Tetapi di sini masih ada satu siswa yang belum join. Ada teman kalian yang belum join atas nama Rizky Dwi Antoro. Untuk semuanya, siapa saja yang punya nomor kontak atau bisa berhubungan berkomunikasi dengan Rizky, tolong dikasih tahu untuk segera join di kelas PPKN di semester 2 ini. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran beberapa waktu yang lalu kita buka, saya sudah mengupload materi yaitu KD 3.3 pengaruh iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini materinya ya. Nah, jadi materi ini berbentuk modul. Silahkan kalian download, kemudian kalian gunakan untuk materi PPKN, kemudian untuk dipelajari dan dibaca. Kemudian nanti jika ada instruksi, ada latihan-latihan soal di sini, tolong juga nanti dikerjakan. Kemudian selain modul, saya kemarin juga sudah upload form ya, form. Nah, ini form untuk kalian baca dan kalian isi. Ini adalah perekaman data pendahuluan tentang pengetahuan awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Ada 5 pertanyaan dan 1 permintaan pertanyaan dari form ini. Dan nanti kita akan buka. Kemudian melalui video ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan kalian yang kalian tuliskan di form ini. Jadi di bagian akhir ini kan ada permintaan pertanyaan seputar teknologi yang mungkin kalian butuh untuk dijawab pertanyaannya, sehingga kita buatkan video ini. Kemudian kemarin saya juga sudah mengupload materi berupa video pembelajaran ini ya. Kita buka di sini. Kita dulu dan dapatkan perlindungan lebih dengan sensor dan DPR Android. Kita pause dulu ya. Hah? Mau kemana? Aduh, ya iklan. Ada tiketnya. Assalamualaikum ini materinya. warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian bisa lihat Selamat materinya datang kepada di Pusya channel yang telah YouTube yang berhasil sudah menempuh semester 1 dengan baik, saya cantumkan sehingga di saat ini kalian sudah classroom-nya. berada. Ini ya. Kemudian kita buka untuk yang ini formnya yang tadi ya. Kita buka di sebentar, saya masuk ke ini dulu. Kita coba buka respon kalian. Oke, sabar ya karena ini sambil otak-atik. Nah, classroom, nah ini responnya. Oke, ini dia responnya. Jadi jawaban kalian sudah terekam di sini. Kita akan short jawaban kalian yang sudah masuk. Oke. Kelas ini C ya. C. Oke, short. Loh, nggak bisa. Ini harus diblok ke sini. Oke, kita ulangi. Nah, ini. Kemudian kita cari kelas 12 IPA 2. Nah, ini dia. Jadi mulai dari sini kita tandai dengan warna supaya tidak belandang ke kelas yang lain. Untuk pertanyaannya atau jawaban dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5 kita review sekilas saja. Karena ini bukan soal yang dinilai. Ini adalah rekaman data pengetahuan kalian, pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi di form ini ada pertanyaan yang nomor 1. Produk dan alat apa yang kalian pernah gunakan? Nah, jadi produk teknologi apa yang pernah kalian gunakan? Di sini ada pilihan jawabannya, ada 3 pilihan dan 1 pilihan lainnya. Jadi kendaraan bermotor, smartphone, komputer atau laptop. Laptop ya, bukan laptop ini, laptop. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi mayoritas dari kalian semuanya sudah pernah menggunakan semua pilihan tadi, kendaraan bermotor, smartphone atau komputer. Ini sudah pernah menggunakan semua gitu ya. Ini kok IPA 2 cuma sedikit ini yang jawab. Ya. Oke. Kalau kalian membuka video ini menggunakan handphone, ini pasti tulisannya kecil-kecil. Nanti akan kita zoom ya, biar kelihatan. Kalian bisa baca. Kemudian pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua ini, teknologi itu fungsinya adalah mempermudah atau meringankan pekerjaan manusia. Kemudian pertanyaannya, apa pekerjaan kalian yang membutuhkan alat bantu supaya menjadi mudah dan cepat? Kita lihat, ini pengalaman ya, ini bertanya tentang pengalaman kalian. Ini nomor 2 ya, nomor 2. Nggak kelihatan ya, kita lebarkan. Oke.
pertanyaan nomor 2 kita zoom. Oh, nggak bisa di zoom. Harus pakai ini zoomnya. Oke. Jadi jawaban kalian di nomor 2 ini ya nomor 2 ya. Menghitung dengan kalkulator, menghitung dengan stopwatch. Ini pasti anak KKO ya. Kalau anak KKO biasanya menggunakan stopwatch untuk melakukan hitungan pada waktu praktek olahraga. Kemudian handphone, mudah komunikasi. Kemudian komputer atau laptop, mencari informasi di internet. Kemudian motor dan mobil untuk mempercepat kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Smartphone, motor, kendaraan. Nah, ini mesin cuci, mengerjakan pertanian, berjualan di media sosial, dan sebagainya. Ini jawaban dari Zain, Muhammad Zain ya. Oke. Baik, kita langsung ke pertanyaan kalian ya, karena supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Nanti kuota kalian akan cepat habis kalau videonya terlalu panjang. Pertanyaan kalian, jadi di nomor terakhir ini kan, jika kalian punya pertanyaan seputar teknologi, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di sini. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Mungkin suatu saat nanti kita akan membuka kelas Zoom meeting atau kelas telekonferensi ya, supaya kita bisa langsung berinteraksi. Kita kembali ke form. Jadi pertanyaannya, ini yang bertanya cuma berapa orang ini. Kenapa handphone sangat berarti bagi manusia? Semisal di dunia handphone tidak ada, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Jadi mungkin kalian sejak kecil sejak kalian ingatnya maksudnya sudah menjadi anak-anak ya, bukan bayi lagi, itu sudah ada handphone. Tetapi pada waktu zaman dulu, tahun era 1900-an, 1990-an, itu handphone memang belum ada. Jadi masyarakat ini belum ada yang punya handphone. Terus bagaimana komunikasinya pada waktu itu? Komunikasinya pada waktu itu yaitu menggunakan surat. Yang pertama, yang paling umum itu menggunakan surat. Yang kedua, komunikasi dilakukan dengan menggunakan pager. Pager itu alat seperti handphone kecil, seperti kalkulator, tapi hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan singkat. Jadi pesannya itu lebih pendek dari SMS. Jadi pesan singkat itu namanya pager. Dan layarnya itu hanya bisa memuat satu baris. Jadi kalau kata-kata atau pesan yang dikirim itu panjang, maka tulisannya itu bergerak geser ke kiri. Karena hanya muat beberapa kata di layar itu. Karena barangnya kecil. Kemudian menggunakan HT, komunikasi zaman dulu menggunakan HT atau radio amatir. Kalau ada dari kalian yang pernah menjadi Dewan Ambalan atau aktif di kegiatan kepramukaan atau kegiatan relawan, pada waktu melaksanakan kegiatan outdoor atau di luar, misalnya perkemahan, pengembaraan, dan sebagainya, itu menggunakan sarana komunikasi HT.
Dan di sekolah kita juga sudah kita sediakan radio amatir atau HT yang bisa digunakan ketika kita melaksanakan kegiatan di luar seperti studi tour, kemudian melaksanakan perkemahan, kegiatan kemah, kemudian kegiatan hiking atau pengembaraan. Itu panitia biasanya menggunakan HT untuk berkomunikasi. Kemudian selain HT juga dulu menggunakan pemancar ya, pemancar FM. Jadi kita bisa mengirimkan pesan satu arah menggunakan pemancar FM. Selain itu juga ada radio komunikasi tetapi menggunakan kabel. Namanya intercom. Intercom itu seperti HT tapi harus dihubungkan dengan kawat, satu helai kawat dari rumah ke rumah. Jadi kita menggunakan itu dulu komunikasinya. Baru setelah itu muncul handphone atau HP. HP pertama kali dulu itu hanya bisa untuk telepon dan mengirim pesan. Bahkan dulu pertama kali itu hanya bisa untuk telepon, jadi tidak ada layar untuk mengirim pesan, tidak ada. Yang ada hanya tombol angka untuk mengetik nomor telepon tujuan. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, maka HP kemudian dipercanggih lagi, disematkan layar. Dan layarnya dulu juga layar hitam putih, jadi hanya tulisan saja yang bisa menampilkan pesan atau SMS. Nah, setelah itu baru ada layar warna. Setelah layar warna, kemudian baru berkembang menjadi ada suaranya. Suaranya dulu belum berupa musik. Jadi berupa musik, tapi musik masih monoton. Jadi nadanya hanya satu. Jadi tidak ada bass treble, tidak ada, hanya satu nada, monoton. Kemudian berkembang ke musik dengan variasi nada, beberapa notasi nada yang musik itu disebut polifonik ya, nada polifonik gitu. Kemudian baru MP3 masuk. Setelah MP3 masuk ke handphone bisa untuk memutar MP3. Lalu selanjutnya disematkan juga televisi di handphone. Itu ada, kalau handphone Cina zaman dulu itu dilengkapi dengan televisi. Jadi bisa untuk melihat televisi di handphone. Dan sekarang handphone mengalami kemajuan yang sangat pesat karena disematkan prosesor di dalam smartphone, prosesor, kemudian RAM, kemudian penyimpanan atau hard disk atau memory card, sehingga bisa secanggih sekarang ini. Dan mungkin nanti di tahun-tahun depan ini sarana atau alat handphone, smartphone ini akan semakin canggih seperti itu. Yang bisa kita gunakan dengan berbagai macam kegunaan. Lebih banyak lagi kegunaan daripada handphone yang sekarang. Karena kita tahu teknologi dari tahun ke tahun itu selalu mengalami perkembangan dan perbaikan, kemajuan. Itu ya. Jadi kalau tidak ada handphone, bagaimana manusia? Ya berarti kembali ke zaman dulu. Kita komunikasinya tidak menggunakan handphone. Kita komunikasi menggunakan radio amatir, kita komunikasi menggunakan surat dan sebagainya. Kemudian fax, menggunakan pager. Jadi kembali ke zaman dulu. Itu ya jawabannya. Kalau mungkin kalian ada yang mempunyai jawaban yang lain, boleh silakan ditulis di kolom komentar di bawah video. Atau bisa ditulis di pesan di Classroom ini. Oke, pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama tadi dari siapa ya? Pertanyaan tadi dari Bagas Devara. Nah, pertanyaan kedua sekarang dari Enjang Nosa, dari Dita ya. Pertanyaannya, semakin berkembangnya zaman teknologi semakin canggih, apakah dampaknya berbahaya bagi bumi? Nah, ini yang dimaksudkan adalah
dampak bagi alam ya, bukan berdampak bagi manusianya. Ini dampak negatif terhadap alam oleh perkembangan atau kemajuan teknologi itu sudah dirasakan sejak zaman revolusi industri. Jadi teknologi industri, jadi pertama kali dulu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat itu adalah teknologi industri, sehingga negara-negara maju itu berlomba-lomba memproduksi mesin, baik itu mesin pabrik, mesin produksi maupun mesin perang. Efek negatif dari berlomba-lombanya negara-negara memproduksi mesin perang dan berlomba-lomba kecanggihan mesin perang mengakibatkan seperti sejarah yang terjadi. Meletuslah perang dunia. Jadi perang antara negara satu dengan negara yang lain dengan menggunakan teknologi baru mereka yang disematkan untuk peralatan perang. Sehingga mulai diproduksilah atau dibuatlah tank atau kendaraan tempur, dibuatlah pesawat tempur. Dulu pesawat pertama kali dibuat itu untuk dinaiki, jadi untuk penumpang. Tapi semakin maju teknologi, maka seperti itu tadi. Berlomba-lomba membuat peralatan perang yang canggih. Terus sampai dengan meletusnya Perang Dunia Kedua. Dan efek dari Perang Dunia Kedua itu terhadap kerusakan alam di hampir semua negara itu luar biasa. Luar biasa. Jadi pembunuhan di mana-mana, alam itu jelas rusak. Alam rusak digunakan untuk perang, dibombardir dan sebagainya. Itu jelas. Kemudian yang terakhir maksudnya akhir-akhir ini kan teknologi industri, kemudian teknologi otomotif dan sebagainya itu mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran ozon, sehingga maraklah istilah rumah kaca. Artinya apa? Artinya zat-zat dari kemajuan teknologi, dari mesin-mesin yang digunakan, baik itu di sektor ekonomi, sektor produksi, kemudian sektor rumah tangga dan sebagainya, yang polusinya atau limbah udaranya itu menguap ke atas, kemudian tertahan di atmosfer, tidak bisa terurai oleh udara, sehingga mengakibatkan terbentuknya lapisan limbah udara tadi, polusi udara tadi, sehingga matahari itu bisa masuk ke bumi. Kemudian ketika sinar matahari memantul keluar dari bumi, mantul ke atas, itu tertahan oleh lapisan itu. Sehingga yang seharusnya sinar matahari mantul dari bumi ke atas itu tembus ke langit sana sehingga tidak terlalu panas, karena di atas itu ada lapisan, di ozon itu ada lapisan polusi udara tadi, sehingga sinar matahari mantul kembali ke bumi. Jadi dari bawah sinar matahari mantul ke atas, nabrak atau membentur lapisan polusi tadi, sehingga mantul ke bawah lagi. Artinya apa? Sinar matahari tersebut membentur permukaan bumi itu 2 kali, bahkan bisa sampai 3 kali karena mantul-mantul tadi, sehingga permukaan bumi itu yang tadinya suhunya biasa itu menjadi semakin panas. Selain itu, polusi udara mengakibatkan lapisan ozon di atas sana yang terdiri dari berbagai lapis itu bocor, artinya rusak.
karena polusi udara. Sehingga sinar matahari yang masuk ke atmosfer dan menuju bumi yang semula itu ada filter atau saringannya, karena saringannya rusak, sinar matahari bisa menghujam langsung ke bumi, mengakibatkan dampak negatif, yaitu kebakaran hutan karena saking panasnya. Karena di atas sana itu tidak ada yang menghalangi. Kalau lapisan ozon kita itu berlubang atau bocor, sehingga matahari yang sangat panas langsung menghujam ke bumi. Kalau di daerah dingin, wilayah dekat kutub utara atau kutub selatan, itu mungkin tidak terjadi kebakaran karena di sana lebih dingin ya suhunya. Tetapi di wilayah-wilayah tropis seperti Indonesia, di wilayah-wilayah khatulistiwa itu kan alam atau suhunya sudah panas, terkena sinar matahari yang menembus lapisan ozon yang bocor tadi sampai di permukaan tanah itu panas sekali, sehingga daun-daun kering di bawah itu bisa langsung terbakar. Sehingga di wilayah Kalimantan, di wilayah Sumatera itu sering terjadi kebakaran hutan. Bukan hutannya dibakar sengaja, bukan, tapi karena saking panasnya sinar matahari yang menyinari daun-daun kering itu, daun-daun kering di hutan itu bisa lama-lama menjadi api atau terbakar. Itu ya dampak teknologi, semakin canggih teknologi terhadap bumi kita. Dan masih banyak lagi dampak teknologi atau kemajuan teknologi, terutama teknologi teknologi industri, teknologi otomotif, teknologi perang yang berdampak negatif terhadap alam di sekitar kita, terhadap bumi. Untuk lebih memperkaya pengetahuan kita tentang jawaban dari pertanyaan Dita ini, kalian bisa googling di sini. Misalnya kita ketik seperti itu. Nah, ini. Misalnya kita buka yang paling atas. Nah, ini sudah dikasih tanda sekalian. Pada dasarnya teknologi sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia di era saat ini. Namun dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh teknologi pun sering kali dapat merusak kelangsungan dari ekosistem dan makhluk di dalamnya, seperti halnya pencemaran lingkungan serta pemanfaatan dan pengerukan sumber daya alam yang berlebihan sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Jadi kalau kita googling di internet itu sudah banyak sekali artikel yang membahas tentang dampak kemajuan teknologi terhadap kelangsungan hidup di alam semesta di sekitar kita. Sehingga hampir dari seluruh negara-negara di dunia yang dipelopori oleh PBB itu mengkampanyekan untuk melestarikan alam, melakukan reboisasi, jadi aksi penanaman kembali, aksi penghijauan, membuat sumber paru-paru dunia, membuat sumber paru-paru kota dan negara, sehingga tujuannya dengan produksi oksigen dari pohon-pohon yang ditanam, hutan-hutan yang ditanam itu bisa menyuplai oksigen yang ada di angkasa sana, sehingga memperbaiki dan memperkaya lapisan ozon kita. Karena kita tahu kalau negara-negara maju
itu atau di kota-kota besar itu kita akan kesulitan menemukan hutan. Jadi hampir tidak ada hutan di kota-kota besar itu. Yang ada hanya pabrik-pabrik dan gedung-gedung yang tinggi menjulang, gedung-gedung bertingkat. Sedangkan oksigen itu sangat diperlukan oleh seluruh makhluk hidup. Oksigen itu berasal dari tumbuhan atau tanaman. Kalau tanamannya tidak ada, sedangkan manusia dan makhluk yang lain setiap hari, setiap saat itu terus menghirup oksigen untuk bernapas. Lama-lama oksigen itu kan juga akan habis. Kalau oksigen habis, apa yang terjadi? Tubuh semakin lemah, virus dan penyakit mudah menyerang. Ya, jadi itu. Ini ya. Informasinya banyak sekali ini di sini. Jadi silahkan kalau ingin jawaban yang lebih banyak lagi bisa searching atau googling di internet. Tuh. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dampak ini ya, ini enggak ada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya ini dampak dari teknologi saat ini apa? Tanda tanya ya. Ya, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang di atas tadi, pertanyaan Dita. Ini tidak perlu kita jawab ulang, jawabannya sama. Kalau dampak untuk manusia bagaimana? Dampak untuk manusia juga banyak dampak negatif dari teknologi. Kita contohkan di kehidupan kita atau kehidupan generasi muda atau pelajar. Jadi akses informasi baik menggunakan smartphone maupun menggunakan laptop di jaringan internet itu kan sangat bebas. Kita bisa mengakses apa saja di sana, kita bisa melakukan aktivitas apapun di jaringan internet itu. Kalau kita sebagai user atau pengguna tidak bijaksana dalam menggunakan internet, maka user atau pengguna itu bisa menyalahgunakan internet itu untuk melakukan aksi-aksi yang tidak baik, bahkan melakukan aksi-aksi kejahatan. Sehingga bisa disebut atau muncul istilah cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Pembobolan situs, pembobolan rekening bank, itu yang berat-berat ya, seperti itu. Melakukan pembelian fiktif, melakukan penipuan, berkedok penjualan online, dan sebagainya. Kemudian untuk tingkat pelajar yang paling marak atau kasus yang sering terjadi adalah membuka atau mengakses situs-situs yang dilarang secara undang-undang IT. Misalnya situs-situs porno, kemudian situs-situs bawah tanah, itu jadi diakses. Padahal situs tersebut itu secara undang-undang IT itu dilarang untuk diakses. Itu penyalahgunaan atau dampak negatif terhadap manusia atau user. Dan dari kelas ini saya yakin banyak yang sudah pernah melakukan itu. Jadi mengakses situs-situs yang terlarang itu saya yakin dari kalian itu sudah ada yang pernah melakukannya. Atau mungkin ada yang sering. Terutama yang cowok-cowok itu mungkin. Oke. Jadi di sini kita seharusnya bijaksana dalam menggunakan teknologi. Kalaupun terpaksa harus mengakses situs-situs yang tidak diizinkan untuk diakses oleh oleh peraturan, tolong jangan pernah merugikan pihak lain, apalagi merugikan orang lain. Itu ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir,
Bisakah biaya penggunakan, maksudnya menggunakan ya, bukan penggunakan. Bisakah biaya penggunaan teknologi informasi diringankan? Ini seharusnya pertanyaannya dari Muhammad Zain ditujukan oleh penyedia jaringan internet ya, ISP, Internet Service Provider. Jadi kalau kita menggunakan jasa jaringan internet itu ya sudah sewajarnya kita membayar, karena kita sebagai individu kan tidak memiliki server, sedangkan internet itu jalan mengkomunikasikan data itu dari satu komputer server ke komputer server yang lainnya melalui jaringan. Jaringan apa? Ya jaringan kabel, jaringan wifi, pokoknya jaringan. Sedangkan kita tidak punya server. Maka dari itu ketika kita mengakses internet, otomatis kita sebenarnya numpang atau nunut di salah satu server. Dan yang sering atau banyak digunakan itu adalah server dari Google, ada juga server dari YouTube. Itu kan server semua, komputer server. Jadi kita nunut di situ. Dan wajar jika kita membayar biaya aksesnya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini di Muhammad Zain ini kan biayanya yang mahal ya, mahal. Sebenarnya biaya ini kan bisa kita akali juga supaya dapat murah, itu bagaimana kan bisa. Kalau ISP, Internet Service Provider, seperti Telkomsel, kalau yang seluler ya Telkomsel, atau IM3 atau Excel dan sebagainya, itu kan dari semua operator itu banyak menawarkan pilihan paket internet. Dari paket yang besar dan mahal sampai paket ekonomis tingkat pelajar dan mahasiswa yang murah, yang bisa kita gunakan dengan harga yang murah. Jadi kita rajin-rajin dan pinter-pinter milih paket saja. Atau jika kita ingin menggunakan akses internet lebih murah lagi, kalau gratis sama sekali mungkin mustahil ya. Tapi kalau dibilang murah itu bisa. Lebih murah lagi, kita bisa memanfaatkan hotspot yang ada di sekitar kita. Jadi di sekitar kita itu ada hotspot apa? Misalnya kita dekat dengan kantor kelurahan, atau kita dekat dengan kantor kecamatan. Di kelurahan, di beberapa kelurahan, ini dari Kominfo kan ada program. Saya dengar informasi dari desa saya, itu ada program. Di setiap desa itu kan didirikan tower wifi, hotspot ya. Tower wifi oleh pemerintah sepertinya, oleh Kominfo, yang di situ menyediakan akses internet untuk warga masyarakat di desa tersebut. Jadi masyarakat desa yang ingin mengakses internet itu disediakan tower di setiap desa. Nah, tinggal kalau kita ada waktu dan tidak malas, kita bisa datang atau mendekat ke lokasi hotspot tersebut, kemudian meminta izin dan password ke yang mengurusi. Kalau desa ya sama pegawai di desa itu, kantor desa, kita bisa menggunakannya dengan gratis. Tetapi jika kita berada di tempat yang agak jauh, mau tidak mau ya kalau kita supaya bisa mengakses, kita membeli akses point atau bisa membeli radio router yang bisa digunakan untuk menerima sinyal wifi jarak jauh. Seperti itu. Itu ya untuk biaya penggunaan teknologi yang diringankan. Kalau saya disuruh meringankan kan tidak bisa, saya tidak punya
tidak punya server, tidak punya provider ya. Tapi kan setidaknya mungkin dari teman-teman di kelas ini juga bisa sharing tips dan trik bagaimana cara mendapatkan akses internet dengan biaya yang sangat murah. Seperti itu. Oke. Jadi pertanyaannya seperti itu. Sudah kita jawab. Ini yang dari IPA 2 yang mengerjakan atau mengisi form belum semuanya ya. Ini baru beberapa. Saya harap nanti jika ada permintaan form lagi di kelas ini, tolong semuanya untuk mengisi. Karena di form berikutnya kita akan bagikan tugas atau apa ya istilahnya, perekaman kompetensi yang nanti akan dinilai dan dimasukkan menjadi nilai di semester 2 ini, nilai harian. Oke, untuk sesi menjawab pertanyaan sudah cukup dan videonya saya cukupkan sekian. Nanti akan kita sambung di waktu dan materi selanjutnya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.